Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistya Ningsih di BC Katolik Channel edisi hari Minggu 25 Desember 2022. Permenungan saya hari ini berjudul Kehadirannya Membawa Sukacita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini tentang pengalaman Yohanes Pembaptis bersama dengan Yesus. Tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi, tetapi membuat dirinya makin mengenal dan akan siapakah Yesus itu. Bagi Yohanes, Yesus adalah Sang Firman dan terang. Hal ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa setiap orang yang telah memutuskan untuk hidup dalam Yesus seharusnya tidak lagi hidup dalam kegelapan, namun mulai hidup dalam terang firman-Nya. Yesus sendiri adalah Firman yang bereinkarnasi menjadi manusia. Namun, hal ini tidak serta-merta membuat manusia dapat dan mau menerima kehadirannya dengan mudah. Atau boleh dibilang, tidak bisa percaya begitu saja. Yohanes justru mengatakan bahwa manusia menolaknya. Tujuan utama dari reinkarnasi Sang Firman menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus adalah untuk melimpahi umat manusia dengan rahmat Allah. Sehingga dengan rahmat Allah, manusia dirangkul dalam samudera kasih-Nya yang tidak terhingga untuk menerima status sebagai anak-anak Allah. Di dalam dan melalui Kristus, umat berenang dalam energi atau kuasa Allah, sehingga mereka dimampukan untuk mengalami persekutuan kasih dengan Sang Ilahi. Melalui kehidupan dan karya Kristus, umat
yang percaya dikaruniai rahmat Allah untuk dapat ambil bagian dalam kuasa kasih-Nya. Sebab melalui rahmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, kita dimampukan untuk mengalami pembenaran dan pengudusan. Kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus memberikan pengalaman rohani yang berkualitas, yang menjadi teladan bagi kita semua. Pengalaman rohani ini membuat Yohanes semakin mengenal dan memahami identitas Yesus. Dan inilah yang seharusnya terjadi juga pada kita umat yang telah mengenal dan menerima Yesus, untuk mempunyai kualitas pengenalan yang sejati akan Yesus dan mempunyai kedekatan emosional yang baik. Walaupun terkadang pada kenyataannya kita harus berhadapan dengan penolakan yang membuat diri kita menjadi goyah dalam keimanan kepada Yesus. Melalui diri Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kasih karunia dan kebenaran tersedia bagi kita semua. Dalam arti kata yang seluas-luasnya, melalui kasih karunia demi kasih karunia, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia tersebut. Artinya bahwa pemberian kasih karunia dan kuasa secara terus-menerus diberikan kepada umat yang percaya dan menanggapi kasih karunia yang diberikan kepada kita semua. Kasih karunia merupakan kuasa, kehadiran, dan berkat Allah yang dialami oleh kita semua yang telah menerima Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia tidak berawal dan tidak berakhir, kekal adanya, dan dalam kekekalannya Allah saling mendiami dan saling mengasihi dalam diri Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sedangkan respon umat dalam memahami religi Bapa, Firman, dan Roh Kudus bukanlah mencoba untuk memecahkan misteri ilahi tersebut, namun bagaimana kita mengimani dengan kasih dan penyerahan diri kepada Allah yang menyatakan dirinya secara Trinitas. Sebagai umat yang mengenal Allah, sudah seharusnya kita memiliki totalitas hidup kepada Yesus yang adalah Sang Pencipta sekaligus Sang Penebus, dengan membuka hati lebar-lebar supaya Yesus sungguh berkarya dan terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini menjadi refleksi bagi diri saya pribadi. Seberapa dekat saya mengenal pribadi Yesus yang telah lahir dan turun ke dunia pada hari Natal yang saya rayakan hari ini. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab dengan jujur, karena pada kenyataannya saya sering mengabaikan kehadirannya. Entah karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, dan banyak masalah yang saya hadapi. Sehingga justru keputusasaan dan kekecewaan yang terkadang saya alami. Tetapi hari ini saya ingin menyambut kehadirannya dalam hati saya, bukan dengan kemewahan dan pesta, namun dengan satu permenungan penuh dan kesadaran diri bahwa hadirnya firman yang menjadi manusia dalam peristiwa Natal ini telah membuat saya menerima kasih karunia demi kasih karunia di sepanjang kehidupan saya. Yesus yang datang di dunia adalah pribadi yang menemani perjalanan hidup saya dengan memberikan berbagai rahmat yang saya perlukan supaya saya hidup dengan layak di hadapan Tuhan. Ketika kehidupan saya berjalan tidak dengan mulus, bahkan saya pun terjatuh ke dalam dosa, Yesus siap untuk mengampuni dan menerima saya kembali dan memberikan kesempatan baru untuk melangkah lagi di kehidupan selanjutnya. Kasih karunia-Nya selalu melimpah dalam kehidupan saya dan siap menguatkan saya di saat saya lemah,
menghibur saya di saat saya sedih, memberi harapan di saat saya putus asa. Saya sungguh merasakan sukacita atas anugerah yang luar biasa dalam kehadiran Yesus secara pribadi di dalam hati saya. Entah apa jadinya jika saya tetap mengeraskan hati untuk tidak mau menerima Yesus. Bagi saya, Yesus tidak hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi saya merasakan bahwa yang pertama, Yesus Kristus memberikan pengharapan akan masa depan yang baru bagi kehidupan saya. Di Amsal 23 ayat 18, saya sungguh diteguhkan bahwa ada harapan dan masa depan yang baik. Kelahiran Kristus merupakan penggenapan pengharapan yang kekal dan abadi. Jika pengharapan kita akan surga telah dinyatakan melalui Yesus, mengapa kita mesti takut menghadapi segala hal yang terjadi di dunia ini? Kalau yang kekal saja Allah berikan kepada kita umatnya, kenapa kita mesti takut untuk masalah-masalah yang sifatnya tidak kekal? Yang kedua, Yesus Kristus menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemahakuasaannya telah menjawab keraguan saya tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pergumulan, dan beban hidup. Pikiran manusiawi saya sangat terbatas untuk mampu memahami kemahakuasaan Tuhan. Namun seringkali justru sebagai manusia, saya menggunakan pikiran untuk melihat kuasa Tuhan sama saja dengan saya mengecilkan kuasa Tuhan. Di saat saya tidak berdaya, justru kuasa Allah yang bekerja. Dan ketika saya berdoa, maka mukjizat dinyatakan. Apa yang kelihatan mustahil bagi saya, itu sangat mungkin bagi Allah. Dan saya diteguhkan di dalam Lukas 1 ayat 37. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai sumber sukacita. Yesus telah memberikan sukacita yang melampaui segala batas dalam hati saya. Sukacita terjadi karena saya berserah penuh kepadanya. Sebagai pribadi yang diberi rahmat sukacita melalui kelahiran Yesus yang terakhir juga dalam hati saya, maka saya pun selalu ingin menghadirkan sukacita surgawi kepada setiap orang yang saya jumpai untuk saling menguatkan dan saling meneguhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, mengapa kita masih khawatir? Teruslah menghadirkan sukacita surgawi yang sejati dalam kehidupan menggereja, keluarga, pelayanan, masyarakat, dan sesama kita. Sehingga setiap orang yang kita jumpai juga merasakan kehadiran Yesus melalui kehadiran, keberadaan, perkataan, dan sikap kita. Kerendahan hati kiranya menjadi ciri hidup umat yang telah menerima sukacita dan sang terang itu sendiri yang mau tinggal di dalam hati kita. Jadikanlah hati kita seperti palungan sebagai tempat kediaman Yesus, sehingga Yesus merajai dalam kehidupan kita, menjadi sumber kekuatan ilahi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Mari kita merenungkan sejauh mana kasih karunia Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah selalu mensyukuri kasih karunia-Nya itu dan berupaya untuk tidak menyia-nyiakannya, tetapi membagikannya kepada sesama? Hari ini, apa yang menjadi ketakutan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya? Allah melalui kelahiran Yesus Kristus melenyapkan segala ketakutan kita. Ia memberikan pengharapan baru, memungkinkan segala jawaban doa yang menurut manusia tidak mungkin, dan ia memberikan sukacita penuh melebihi segalanya. Jangan biarkan Natal hanya sebagai perayaan biasa, namun biarlah Natal melepaskan kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Semoga Tuhan Yesus dengan kepenuhan segala kasih karunia Allah
dapat berperan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang senantiasa memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat Hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terpujilah Allah selama-lamanya." Demikian permenungan yang boleh saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BJ Katolik Channel. Berkah dalam.